Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisko Nugroho dari kelompok 3 akan menjelaskan modul 4 ini slide ke-36 sampai 39. Contoh, misal suhu rata-rata Kota Malang berdistribusi normal dengan rata-rata 20 derajat Celcius dan simpangan bakunya 3,33 derajat Celcius. Berapa probabilitas bahwa suatu hari suhu akan berada di antara 21,11 derajat Celcius dan 26,66 derajat Celcius? Penyelesaian. Diubah dulu data kita ke dalam unit bakunya. 21,11 derajat Celcius dalam unit baku sama dengan 21,11 dikurangin 20 dibagi 3,33 sama dengan 0,33. 26,66 derajat Celcius dalam unit baku adalah 26,66 dikurangi 20 dibagi 3,33 sama dengan 2. Probabilitas atau kita singkat PR 21,11 lebih kecil sama dengan 26,66. Dalam unit baku sama dengan PR dalam kurung 0,33 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2. Sama dengan PR dalam kurung 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2 dikurangi PR 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,033 sama dengan 0,4772 dikurangi 0,1293 yaitu menjadi 0,3479. Jadi probabilitas bahwa suatu hari suhu Kota Malang adalah antara 21,11 derajat Celcius dan 26,66 derajat Celcius adalah 34,79%. 3. Beberapa catatan dalam pemakaian tabel luas kurva normal baku. Dalam contoh di atas kita pakai angka kontinu. Maksud angka kontinu adalah angka yang tepi dan batas angkanya adalah sama. Untuk angka diskrit, tempat tepi dan atas angkanya berbeda, maka diperlukan sebuah koreksi, yaitu koreksi untuk menjadi angka kontinu atau singkatnya koreksi kontinuitas. Contoh, diketahui N sama dengan 10 dan luasnya 95%. Carilah nilai T batasnya. Lihat grafik. Penyelesaian, nilai T batas luas 95%, sisanya 5% di sisi kiri dan kanan. Masing-masing 2,5% atau disingkat T 0,025 sama dengan T. Dalam tabel distribusi T 0,025 sama dengan 2,262 dengan derajat kebebasan 9. Derajat kebebasan 9 didapat dari rumus N dikurangi 1, yaitu sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Contoh berikutnya. Carilah nilai T batas untuk N sama dengan 25 dan 90. Penyelesaiannya, sisa luas adalah 100% dikurangi 90% sama dengan 10%. Ada di sisi kiri dan kanan. Masing-masing 5% adalah 0,05 atau disingkat T batas sama dengan T 0,05 sama dengan 1,711 dengan derajat kebebasan 24. Dari tabel terlihat untuk N dikurangi T adalah Z atau distribusi T sama dengan distribusi Z. Selanjutnya pembahasan tes formatif ketiga. Soal nomor 1. Nilai harapan matematis suatu peristiwa adalah, jawabannya B.
menjelaskan nilai rata-rata jangka panjang. Nomor 2. Seorang petani hendak menanam pohon ara. Bila dia menanam dan tidak hujan, dia akan mendapatkan keuntungan Rp 500.000. Tetapi bila hujan, dia kehilangan Rp 150.000. Probabilitas hujan dalam masa tanam 1/4 dan probabilitas tidak hujan 3/4. Hitung nilai harapan keuntungan sang petani adalah diketahui P1 sama dengan 1/4, P2 3/4, X1 500.000, X2 sama dengan minus 150.000. Ditanya IX. Jawab, IX sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 sama dengan 1/4 dikali 500.000 ditambah 3/4 dikali minus 150.000. Sehingga 125.000 dikurangi 112.500 hasilnya 12.500. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Seorang menemukan sebuah alas penduga isi hati seseorang. Dia ingin memproduksi secara massal dan menjualnya. Apabila pasarnya adalah optimis, dia akan mampu menjual 1.000 buah per tahun. Bila pasarnya adalah biasa-biasa saja, diharapkan mampu menjual 200 buah saja per tahun. Bila pasar pesimis, tidak akan terjual satupun produknya. Probabilitas pasar optimis Y4, probabilitas pasar biasa-biasa saja V2, dan probabilitas pesimis 1/4. Keuntungan per buah adalah Rp 1.000 bila terjual. Bila tidak terjual, dia rugi 1 juta. Harapan matematis tersebut adalah diketahui P1 sama dengan 1/4, P2 3/4, X1 1 juta, X2 minus 200.000. Ditanya EX. Jawab, EX sama dengan P1 kali X1 ditambah P2 kali X2. Jadi 1/4 dikali 1 juta ditambah 3/4 kali minus 200.000. Hasilnya 250.000 dikurangi 150.000 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Pada soal nomor 3, apakah orang tersebut akan melaksanakan rencana produknya? Adalah jawabannya A. Ya, karena harapan keuntungannya adalah positif meski terjadi dalam jangka panjang. Nomor 5. Pelaku bisnis pada soal nomor 3 adalah orang bertipe yang tidak mau menanggung risiko, risk averse. Menurut analisis dia, nilai keuntungan adalah positif. Tetapi nilai positif itu akan terjadi dalam jangka panjang. Selama menunggu jangka panjang tersebut, kadang-kadang saya rugi, kadang-kadang saya untung. Ada sebuah perusahaan asuransi yang mau menanggung risiko rugi. Kalau dalam 1 tahun tak terjual satu pun, probabilitas 1/4, Anda menerima santunan asuransi 1 juta. Akan tetapi bila terjual 1 buah saja, probabilitas 3/4, Anda tidak menerima apapun dari perusahaan asuransi kami. Kata perusahaan asuransi. Premi dalam setahun adalah 200.000. Akan mengambil asuransikah penemu alat tersebut? Adalah jawabannya B. Ya, karena harapan keuntungan dari asuransi adalah 100.000. Nomor 6. Hitunglah kombinasi 8 faktorial per 3. 8C3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dalam kurung 8 dikurangi 3 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali dalam kurung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 56. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 7. Dari 2000 keluarga, masing-masing memiliki 4 anak. Berapa keluarga yang diharapkan memiliki 4 anak laki-laki? Diketahui NA sama dengan 1, NS sama dengan 16, N sama dengan 2000. Ditanya FH. Jawab, FH sama dengan N dikali A dibagi N kali S dikali N. Sama dengan 1/16 dikali 2000 sama dengan 125. Jawabannya adalah B. 8. Pada soal di atas, berapa keluarga diharapkan memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki? Penyelesaiannya diketahui NA sama dengan 15, NS sama dengan 16, N 2000. Ditanya FH. Jawab, FH sama dengan NA dibagi NS dikali N. 15/16 dikali 2000, hasilnya 1875. Jawabannya adalah B. Maaf, maksudnya jawabannya adalah D, 1875. 9. Bila 1/5 hasil pabrik roti harus dibuang karena kadaluarsa, maka dari pengambilan secara acak 4 buah roti, hitung probability untuk sebuah roti akan dibuang. Jadi 4 kombinasi 1 dikali 1/5 dikali 4/5 pangkat 3. Hasilnya 0,4096. Jawabannya C. 10. Sepasang dadu dilempar 6 kali. Hitunglah probability untuk mendapatkan jumlah angka 9 sebanyak 2 kali. Diketahui N sama dengan 6, X sama dengan 2, P sama dengan 1/9, Q sama dengan 8/9. Jawab rumusnya, maka PX sama dengan C N per X kali PX kali Q pangkat N dikurangi X. Tinggal dimasukkan sama dengan C 6/2 dikali 1/9 pangkat 2 dikali 8/9 pangkat 6 kurangi 2. Sama dengan 15 kali 1/9 pangkat 2 dikali 8/9 pangkat 4. Maka hasilnya 61.440 dibagi 531.441. Jawabannya A. 11. Sebuah dadu dilempar 120 kali. Berapa probability mendapatkan titik 4 sebanyak 18 kali atau kurang? Selesaikan dengan pendekatan kurva normal. Mu sama dengan NP dan sigma sama dengan akar N kali P kali Q adalah, ketahui N sama dengan 120, P sama dengan 1/6, Q sama dengan 5/6. Ditanya probabilitas titik 4 sebanyak 18 kali atau kurang. Jawab, mu sama dengan N kali P sama dengan 120 kali 1/6 sama dengan 20. Sigma sama dengan akar N kali P kali Q sama dengan 120 kali 1/6 dikali 5/6 sama dengan 4,08. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 18,5 dikurangi 20 dibagi 4,08. Hasilnya minus 0,37. Luas kurva 0,37 adalah 0,1443. Jadi luas kurva normal 18,5 atau kurang adalah 0,5 dikurangi 0,1443 sama dengan 0,3557. Jawabannya adalah B. 12. Pada soal nomor 11, hitunglah probabilitas mendapatkan titik 4 sebanyak 14 buah atau kurang. Menggunakan rumus yang sama, maka Z sama dengan 14,5 dikurang 20 dibagi 4,08 sama dengan minus 1,35. Luas kurva 1,35 adalah 0,4115 dengan cara melihat tabel. Jadi luas kurva normal 14,5 atau kurang adalah 0,5 dikurangi 0,4115. Maka hasilnya 0,0885. Jadi jawabannya adalah D. 13. Angka kecerdasan atau IQ
Diskrit rata-rata untuk para pelajar di kota Gudeg berdiskrit normal dengan rata-rata 100 dan simpangan baku 15. Berapa proporsi pelajar yang memiliki IQ lebih besar dari 140? Diketahui mu sama dengan 100, simpangan bakunya 15, ditanya PX lebih besar dari 140. Maka jawabannya Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 140 dikurang 100 dibagi 15 sama dengan 2,66 atau dibulatkan 2,7. Dengan memasukkan rumus yang sama, maka 1 dikurang 0,4965 didapatkan dari tabel sama dengan 0,5035 sama dengan 0,50%. Jadi jawabannya adalah A. Dengan data di atas, carilah proporsi pelajar yang memiliki IQ antara 100 dan 140. Pakailah koreksi kontinuitas. Akan soal nomor 13, dengan memasukkan rumus, maka P kali 100 lebih kecil X lebih besar 140 sama dengan 0,5035 dikurang 0,000 sama dengan 0,5035. Rata pendapatan bersih seluruh penduduk kota Lenven adalah BF 137.000 dengan simpangan bahwa BF 56.000. Berapa proporsi penduduk kota tersebut yang penghasilannya lebih besar dari 1 juta? Diketahui mu sama dengan 130.000 di X sama dengan 1 juta, sigmanya 56.000. Maka jawab Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma sama dengan 1 juta dikurang 137.000 dibagi 56.000 sama dengan hasilnya 15,4. Terima kasih. Untuk soal nomor 14 dan 15, saya mohon untuk penjelasan lebih lanjut dari Pak Doni karena di video tahun 2019 dan 2018 tidak dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.